warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farawi Krama dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas E semester 1. Di sini saya akan menjelaskan literasi digital menurut saya sendiri, dan sebelum itu di sini saya akan menjelaskan literasi digital menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan literasi digital menurut para ahli ada 7, yaitu yang pertama adalah literasi digital menurut UNESCO. UNESCO mengungkapkan literasi digital itu sebagai perangkat keterampilan, baik itu keterampilan kognitif, menulis, ataupun keterampilan membaca, di mana semua keterampilan tersebut dapat dikembangkan dan dibentuk lewat berbagai jalur, misalnya lewat penelitian akademik, pengalaman, pendidikan, ataupun nilai-nilai budaya, seperti itu. Dan yang kedua adalah arti literasi digital menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, literasi digital adalah sebagai kemampuan melek aksara. Maksud dari melek aksara itu sebenarnya inti maknanya tidak jauh beda dengan yang diungkapkan oleh UNESCO, yaitu meliputi kemampuan menulis, membaca, dan memahami ide. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga menurut National Institute of Literacy. Menurut National Institute for Literacy, berbeda lagi. Menurutnya, literasi digital itu sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah pada tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya sebatas sebagai kemampuan berbicara, menulis, dan membaca saja, tetapi di tingkat pekerjaan, masyarakat, dan keluarga pun juga termasuk di dalamnya. Dan yang keempat adalah menurut Paul Glister. Menurut seorang penulis dari buku yang berjudul Digital Literacy yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa pengertian literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu disumber dari perangkat komputer ataupun dari ponsel. Yang kelima, literasi digital menurut Bowden. Bowden menekankan bahwa literasi digital sebenarnya lebih menekankan pada literasi komputer dan literasi informasi, di mana literasi komputer ini sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an dan baru menyebar luas di tahun 1990-an. Dari sinilah perkembangan literasi digital semakin mudah diakses dan semakin tersebar luas. Yang keenam, arti literasi digital menurut Douglas A.J. Belshaw. Dalam sebuah tesis yang berjudul What is Digital Literacy yang ditulis oleh Douglas A.J. Belshaw, yang menyatakan bahwa literasi digital sebenarnya memiliki beberapa elemen penting untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi digital. Elemen tersebut meliputi beberapa poin seperti kulturan, di mana di elemen ini diperlukan pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital. Yang terakhir dari para ahli yaitu arti literasi digital menurut Myers dan Fowler. Menurut Myers dan Fowler, ada prinsip dalam mengembangkan literasi digital secara berjenjang. Pertama, kompetisi digital yang menekankan pada keterampilan, pendekatan, perilaku, dan konsep. Selain itu juga ada penggunaan digital itu sendiri yang memfokuskan pada pengaplikasian kompetisi digital. Terakhir, adanya transportasi digital yang tentu saja membutuhkan yang namanya inovasi dan kreativitas sebagai unsur penting dalam digitalisasi. Selanjutnya, literasi digital menurut saya sendiri. Setelah saya baca, menurut referensi yang saya baca yaitu tentang dari para ahli juga yang sudah memaparkan literasi digital, saya sudah dapat menyimpulkan literasi digital menurut saya sendiri yaitu literasi digital itu seperti memakai segala informasi yang bisa diakses di komputer ataupun handphone kita sendiri, seperti internet dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone saya sendiri.
Nah, adapun contoh literasi digital yang ada di kampus tentunya, yaitu yang pertama adalah belajar secara online melalui aplikasi Zoom. Kita tahu sendiri bahwa kita itu belajar itu masih online, dan kita juga masih masih sekarang yang online itu tetap menggunakan Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Yang kedua adalah mengirim tugas ke GCR. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu kita itu kan belum belum situasi dalam emang normal ya, dan kita juga memungkiri bahwa mengirim tugas ke dosen langsung itu tidak akan efektif. Nah, efektifnya itu sekarang itu melalui GCR untuk mengirim tugasnya. Yang ketiga adalah dengan ngobrol teman melalui aplikasi WhatsApp. Seperti itu yang umum itu sendiri ya gitu, udah dijelasin juga tentang WhatsApp ya. Nah, literasi digital juga memiliki manfaat yang bisa kita rasakan sendiri. Seperti yang pertama, bisa meningkatkan kemampuan kita sendiri untuk berpikir kritis dalam informasi yang beredar. Nah, yang kedua yaitu bisa memperbanyak teman melalui aplikasi apapun. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang cepat. Yang terakhir ialah bisa mendapatkan sumber belajar yang banyak. Seperti itulah literasi digital menurut saya dan para ahli dari berbagai sumber yang saya baca. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.